Hai guys, dimanapun kalian berada saat ini, tetaplah waspada dengan orang yang baru dikenal dan pastikan handphone kalian tidak tertinggal, terjatuh, atau mungkin kalian lupa untuk meletakkan di tempat yang benar. Karena rasanya cukup mengerikan jika ternyata handphone kita berada di tangan orang yang berbahaya, seperti yang dialami oleh wanita di film ini. Tanpa sengaja, handphonenya jatuh dan ditemukan oleh pria psikopat. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita film Unlock tahun 2023. Matikan lampu kamar kalian, tarik selimut, dan selamat menyaksikan. Seorang gadis bernama Linami adalah seorang pekerja keras di sebuah perusahaan startup. Nami seperti orang pada umumnya di mana ponsel sudah bagian penting dalam hidupnya dan tak pernah lepas dari ponselnya. Tidak hanya untuk berkomunikasi saja, Nami juga melakukan berbagai transaksi, main game, aktif di sosial media hingga jual beli barang bekas ia lakukan dengan ponselnya. Malam itu Nami tampak bersenang-senang bersama rekannya. Dalam perjalanan pulang, ia tertidur di dalam sebuah bus dan tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya di sana. Ponselnya ditemukan seorang pria misterius bernama Oh Jun Young. Keesokan paginya ponsel milik Nami tengah berdering. Ternyata sahabat Nami bernama Enjo tengah menghubungi Nami. Pria ini menjawab panggilan Enjo menggunakan rekaman suara di mana rekaman suara ini terdengar seperti seorang wanita. Ia telah mengubah bentuk suara rekaman ini menjadi suara wanita. Enjo mengatakan bahwa ponsel tersebut adalah ponsel milik temannya bernama Nami dan ia akan menghubungi kembali setelah membicarakan ini kepada Nami. Enjo pun menuju tempat tinggal Nami. Ia tidak menemukan keberadaan temannya di dalam rumah. Betapa terkejutnya Enjo melihat kaki Nami di bawah meja. Ternyata Nami yang mabuk semalam tertidur di luar dan tidak menyadari jika ponselnya tidak berada padanya. Jun Young yang kini telah mengetahui nama pemilik ponsel tersebut langsung cari info seputar Nami. Dari akun sosial media Nami, ia melihat beberapa unggahan Nami bersama teman-temannya dan mencatat semua nama-nama mereka. Nami akhirnya kembali menghubungi Jun Young dan meminta Jun Young untuk bertemu di Cafe Mizi, kafe milik ayahnya. Sebelum mereka bertemu, Jun Young pun mencoba untuk membuka kata sandi ponsel Nami, namun tidak berhasil. Ia pun akhirnya memecahkan layar HP Nami. Di tempat lain, seorang polisi bernama Wo Jiman bersama rekan-rekannya tengah menemukan jasad wanita yang mati karena terbunuh di tengah hutan. Mereka tidak menemukan bukti apapun kecuali suplemen nutrisi tanaman yang terkubur bersama jasad wanita itu. Wo Jiman pun menyisir lokasi kejadian dan menemukan sebuah pohon plum dan satu buah suplemen nutrisi tanaman di sana. Betapa terkejutnya Wo Jiman melihat pohon yang ditanam putranya Wo Jun Young saat berusia 10 tahun berada dekat dengan pusat kejadian pembunuhan. Wo Jiman tidak yakin jika putranya yang membunuh wanita tersebut. Meski telah 7 tahun lamanya ia berpisah dengan putranya, ia yakin putranya tidak mungkin melakukan hal itu. Nami yang kini sudah berada di kafe ayahnya tengah menunggu kedatangan orang yang menemukan ponselnya. Namun ternyata orang tersebut telah berbohong. Ia mengatakan bahwa ia tidak sengaja menjatuhkan HP Nami. Ia pun telah membawa HP Nami ke tempat reparasi HP dan membayarnya. Nami cukup datang saja dan bisa mengambil HP-nya langsung di tempat reparasi tersebut. Nami pun akhirnya pergi ke tempat reparasi HP dan setibanya di sana seorang pria memberikan formulir untuk Nami di mana Nami diminta untuk menuliskan kode sandi HP-nya. Disitulah Jun Young akhirnya bisa mulai mencoba membuka isi ponsel Nami dan memasang spyware atau perangkat pengintai, sehingga Jun Young nantinya dapat melihat aktivitas Nami lewat kamera di ponselnya. Setelah Jun Young melancarkan aksinya, Nami pun kini bisa mengambil ponselnya kembali tanpa tahu jika ponselnya kini telah disadap oleh Jun Young. Di hari berikutnya, Jun Young dengan sengaja datang ke kafe ayahnya Nami dan memesan minuman segar dari buah plum, di mana sebelumnya Jun Young yang selalu mengintai Nami mengetahui bahwa ayah Nami tidak menjual minuman itu, tapi ayah Nami membuatnya secara spesial hanya untuk Nami. 그러면 제가 사장님한테 한번 말씀드려볼게요.
Meski minuman itu tidak ada di daftar menu, namun Nami mengusahakan untuk menghidangkan minuman itu ke pelanggannya. Di mana saat ini Nami belum menyadari jika pria yang memesan minuman plum tersebut adalah Junyong, pria yang ia temui di reparasi HP. Wojiman yang penasaran apakah putranya benar-benar terlibat pembunuhan, ia pun pergi ke rumah istrinya dan membuka pesan milik istrinya, di mana ada percakapan antara istri dan putranya. Wojiman mendapatkan alamat baru Junyong dari pesan tersebut. Junyong yang semalaman mengintai ponsel Nami menemukan banyak informasi yang ia tuang ke dalam buku catatan miliknya. Dari password pintu rumah Nami, alamat rumahnya, akun rahasia milik Nami, saldo rekening Nami, tempat bekerja Nami, dan siapa saja teman-teman Nami. Hari ini Nami mendapatkan kenaikan gaji dari Bu Oh berkat usaha kerja kerasnya. Kenaikan gaji ini rahasia dan rekan yang lain tidak boleh ada yang tahu. Namun sayang Junyong dari kejauhan mengetahui hal ini dari kamera pengintai di ponsel Nami. Di saat Nami tengah sibuk bekerja, psikopat Junyong memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk ke rumah Nami. Dan ia pun menemukan ponsel lama Nami di laci. Wojiman telah mendapatkan alamat putranya di mana ia melihat beberapa barang dan foto milik korban berada di rumah itu. Namun Wojiman menemukan beberapa kartu nama atas nama Oh Junyong, bukan Wo Junyong. Dia berpikir kemungkinan anaknya telah merubah namanya. Junyong yang tiba di rumahnya mengetahui ada seseorang telah masuk ke rumahnya. Jungyeon pun mengirim pesan kepada Wojiman dan memancing ayahnya keluar dari rumahnya. Namun sang ayah ternyata tertipu. Junyong kini kembali ke kafe ayah Nami dan kembali memesan minuman sari buah plum. Ternyata Junyong berpura-pura menunggu barang second yang dia beli dari Nami. Junyong pun bersikap seakan-akan kebetulan mereka bertemu lagi. Junyong pun memberi kartu namanya, di mana di kartu nama tersebut tertulis Junyong bekerja di perusahaan keamanan digital. Sampai di detik ini pun Nami masih belum punya perasaan aneh terhadap pria tersebut. Namun ayah Nami nampaknya mulai curiga dan memperingatkan anaknya untuk waspada terhadap pria aneh seperti itu. Nami, 너 하루 종일 아니 이상한 놈이 꼬이는데 어떻게 걱정을 안 해? 저 목이 뭐야 그냥 저 이상한 새끼 같으니까. Ayah Nami mendapatkan pesan dari putrinya di mana pesan tersebut tertulis bahwa Nami meminta ayahnya untuk mengklik sebuah link. Karena pesan tersebut dari ponsel putrinya, tentu saja ayah Nami tidak menaruh curiga dan dengan mudahnya sang ayah menggerakkan jarinya untuk klik link tersebut. Sedangkan pada kenyataannya Nami sendiri tidak mengirimkan pesan apapun kepada ayahnya. Nami tengah kedatangan sahabatnya Enjo. Enjo mengatakan bahwa ia datang ke sini karena ia mendapatkan pesan dari Nami untuk kabur dari rumah. Nami hanya terdiam dan justru mengira temannya tengah berbohong. 디지털 보안관. 어떻게 회사도 갔냐? 그러니까 진짜 신기하다. Kini HP ayah Nami telah disadap. Junyong pun mengirim paket ke rumah ayah Nami agar sang ayah keluar dari rumahnya. Dan benar saja, Junyong pun memukul ayah Nami dan membuatnya tak sadar diri. Keesokan paginya Nami yang tak sadar bangun kesiangan karena sepertinya alarm di HP-nya dimatikan oleh Junyong. Bergegas pergi ke tempat kerja sembari membuka sosmed miliknya. Betapa terkejutnya Nami karena ada postingan yang tidak pantas mengenai tempatnya bekerja terunggah di sosial medianya. Ia yang merasa tidak pernah mengunggah postingan tersebut akhirnya menyadari jika ada yang meretas akun sosial media miliknya. 근데 정말 제가 올린 거 아니에요. Tentu saja rekan kerja dan Bu Oh yang telah menaikkan gajinya sangat murka terhadap postingan Nami. Meski Nami menjelaskan bahwa bukan dia pelakunya, mereka semua tidak ada yang percaya dan tak akan bisa mengembalikan keadaan perusahaan yang telah kacau. Seketika keadaan Nami kini berubah dan kacau. Semua rekan kerjanya yang sangat menyukainya berubah sangat membencinya. Kecuali sahabatnya Enjo yang tetap berada di sisi Nami dan menemani Nami ke kantor polisi. Melihat Enjo masih berada di samping Nami meski Nami bermasalah, membuat Junyong tidak menyukai Enjo dan berniat akan menyingkirkan Enjo dari sisi Nami. Junyong kini tinggal di rumah ayah Nami dan menyandra ayah Nami. Junyong pun mengirim pesan kepada Nami lewat ponsel ayahnya. Ia mengatakan bahwa ayah libur hari ini dan kafe pun tutup.
연락 한 번 없는 인간도 있더라고요. Nami menenangkan diri ke kafe ayahnya bersama Enjo. Ia merasa kemungkinan pelakunya adalah orang terdekat karena postingan tersebut berisi umpatan kasar yang membuat nama baik Nami hancur. Namun hanya Nami dan Enjola yang mengetahui akun milik Nami. Mereka pun terus bertanya-tanya siapa orang selain mereka yang mengetahui akun rahasia Nami tersebut. Tiba-tiba Junyong datang ke kafe dan berpura-pura menjadi seorang pelanggan untuk memesan minuman plum seperti biasa. Junyong yang mereka berdua pikir bekerja di perusahaan keamanan digital bisa membantu Nami, tentu saja bersikap seolah-olah ia bisa membantu permasalahan Nami. 가능하고 문자 통화도 다 듣고 볼 수. Enjo dan Nami pun meminta Junyong untuk melacak siapa pelaku yang memasang spyware di ponselnya. Junyong pun mengatakan bahwa ia akan kembali ke kantornya dan akan menganalisisnya. Junyong berpura-pura meminta Nami untuk memberitahu arah jalan, memancing Nami untuk keluar dari kafe dan jauh dari Enjo. 몰래 남이 집 폰을 누군가가 반장하고 도망갔다는 말이 되거든요. Ternyata Junyong mengadu domba Nami agar Nami mencurigai dan menuduh Enjo pelakunya. Tentu saja usaha Junyong berhasil. Nami dan Enjo bertengkar karena Nami telah berpikir bahwa bisa jadi Enjo pelakunya. Enjo yang sakit hati karena telah dituduh sahabatnya sendiri, akhirnya pun pergi meninggalkan Nami seorang diri. Kini Nami tidak memiliki orang terdekat satupun. Tentu saja hal ini menyenangkan untuk Junyong karena ia bisa dengan mudah mengeksekusi Nami secepatnya. Di tempat lain, Wo Jiman mengatakan bahwa kemungkinan besar pelakunya adalah Junyong putranya. Rekan Jiman pun menemukan lokasi tempat Junyong buka usaha reparasi HP. 일단 여기로 가보자. Di tempat itu mereka menemukan 8 berkas di mana ketujuh nama di formulir tersebut adalah nama-nama korban yang jasadnya ditemukan di gunung. Dan ada satu nama yang mungkin jadi target berikutnya. Nama tersebut adalah Lee Nami. Nami yang tengah bersedih karena telah menyakiti hati sahabatnya, ia pun kesal dan melempar ponselnya ke lantai. Di saat itulah Nami mulai sadar kemungkinan ponselnya bermasalah ketika ia datang ke tempat reparasi HP. Nami pun datang ke lokasi bersama polisi dan bertemu Wo Jiman dan juga rekannya. 그래서 여기까지 무슨 일이십니까? Di sana Nami mengatakan pada Wo Jiman bahwa ponselnya telah diretas dan kemungkinan pelakunya adalah pemilik reparasi HP ini. Betapa terkejutnya Nami setelah mengetahui bahwa pemilik reparasi ini adalah Oh Junyong, pria asing yang ia kenal belakangan ini. Nami pun mencoba menghubungi perusahaan keamanan digital di mana Junyong mengaku merupakan karyawan di tempat tersebut. Ternyata tidak ada karyawan bernama Oh Junyong yang bekerja di sana. Nami pun makin emosi dan ia tidak pernah menduga kalau pria psikopat ini adalah seorang pembunuh. Nami hanya berpikir bahwa pria itu hanya orang yang berpura-pura baik dan ingin menghancurkan hidupnya. 지켜보는 것 같고 다 듣고 있는 것 같고. Polisi yang mengetahui bahwa Junyong pasti malam ini akan datang ke tempat tinggal Nami berencana untuk memancing Junyong hadir karena jebakan yang akan diperankan Nami. Nami berencana akan mengundang Junyong datang ke rumahnya dan ia akan berpura-pura baik-baik saja seperti biasanya dan membuat Junyong tidak sadar jika Nami sebenarnya sudah tahu bahwa dia pelaku yang menyadap ponselnya. Nami pun meminta bantuan Junyong untuk mengecek apakah laptopnya juga disadap dan ia diminta untuk datang ke tempat Nami. Dua polisi itu pun tengah bersiap untuk menangkap Junyong tanpa memberitahu Nami yang sebenarnya bahwa Junyong bukan hanya pelaku peretasan, namun ia juga seorang pembunuh. Tak lama itu Junyong pun datang dan segera menemui Nami. Wo Jiman dan rekannya tengah bersiap-siap menangkap Junyong sebelum masuk rumah Nami. Junyong pun membalikkan badannya ke arah Wo Jiman, namun Wo Jiman mulai ragu karena yang dihadapannya seperti bukan putranya yang ia kenal. 뒤 돌아. 준영아. 가만히 있어. Wo Jiman dan rekannya pun meminta maaf karena salah orang dan membiarkan Junyong pergi begitu saja. Junyong pun mengatakan kepada Nami bahwa ia akan menemui akhir pekan depan. Polisi pun masih mengira Junyong bukanlah orang yang mereka temui barusan. Namun karena polisi tahu Junyong akan datang ke tempat Nami kapanpun, ini berbahaya jika Nami harus tinggal sendirian di rumah. Polisi pun meminta Nami untuk sementara tinggal di rumah kerabatnya atau temannya. Lee Nami kini menggunakan ponsel lamanya untuk menghubungi dua polisi tersebut jika terjadi apa-apa dengan dirinya. Wo Jiman pun mengantar Nami ke rumah ayahnya sebelum kembali ke kantor polisi untuk menemui kepala divisi. 인줄 아세요? 아셨죠?
Nami mengatakan kepada polisi bahwa ia akan terus mengirim pesan untuk memastikan dirinya aman. Namun jika ia berhenti mengirim pesan berarti ada sesuatu yang tak beres. Nami pun membuka pintu kamar ayahnya dan ia mengira sang ayah sedang tidur. Nami pun pergi ke kamarnya dan tiba-tiba ia mendapat pesan dari Junyong. Ponsel lama milik Nami pun juga telah disadap Junyong saat Junyong masuk ke kamar Nami tempo dulu. Ketika Nami mengklik nomor telepon yang dikirim Junyong, terdengar bunyi ponsel dari kamar ayah Nami. Nami pun panik dan segera masuk ke kamar sang ayah. Namun ternyata ayahnya tidak berada di kamarnya. Itu hanya guling di balik selimut. Nami pun akhirnya keluar dari kamar karena mendengar suara rekaman ayahnya. Dan saat Nami keluar, ternyata Junyong telah menunggunya di sana. 이상한 새끼가 지니까 가까이 하지 말라고. 아니, 그러니까. 야, 이놈이. Wojiman pun mendapatkan telepon dari rekannya yang berada di kantor kepolisian bahwa ia menemukan Junyong. Namun betapa terkejutnya Wojiman bahwa polisi menemukan kecocokan DNA milik Wojiman dengan salah satu jasad yang ditemukan oleh polisi di sebuah waduk 1 tahun lalu. Junyong pun meminta Nami untuk mengirim pesan kepada polisi bahwa dia aman-aman saja. Namun Junyong tidak tahu bahwa sebenarnya Nami menuliskan kalimat yang terbalik untuk polisi sebelum Nami masuk ke rumahnya. Di kertas itu Nami mengatakan bahwa ia hanya akan menelpon. Jika mengirim pesan artinya dia dalam bahaya. 이렇게까지 하는 이유가 뭐야? Nami pun bertanya kepada Junyong mengapa ia ingin membunuh Nami. Jawaban Junyong pun sama seperti psikopat lainnya. Junyong mengatakan bahwa tidak ada alasan khusus, ia melakukan itu hanya karena menemukan ponsel Nami. Junyong pun izin untuk pergi ke toilet. Di saat itulah Nami mencoba untuk menyerang Junyong jika ia keluar dari toilet. Namun betapa terkejutnya Nami, ternyata di dalam toilet ayah Nami tengah berada di bathtub. Junyong pun meminta Nami untuk mengikat sendiri kakinya. Jika ia tidak menuruti perintah Junyong, ia pun akan terus menambah debit air bathtub dan ayah Nami bisa tewas tenggelam. Junyong pun melempar Nami masuk ke dalam bathtub dan memotretnya. Junyong selalu memotret korbannya yang tersiksa sebelum korban tewas. Junyong pun menemukan secari kertas yang tak sengaja Nami jatuhkan, di mana kertas itu adalah kertas yang Nami tulis untuk polisi sebelum ia masuk ke rumahnya, bahwa ia hanya akan menelpon dan jika ia mengirim pesan tandanya bahaya. Mengetahui hal tersebut, Junyong pun bersiap karena jelas akan ada polisi yang datang ke rumah Nami. Dan di saat psikopat akan menghabisi rekan Wojiman, tiba-tiba Wojiman telah bersiap menodongkan pistolnya ke arah psikopat tersebut dan terus menghajarnya. Wojiman pun bertanya kepada pria psikopat tersebut di mana keberadaan putranya. Namun psikopat terus saja berpura-pura menjadi Junyong putranya. Wojiman pun membongkar isi koper psikopat tersebut dan melihat isi catatan berkode 0 milik psikopat tersebut, di mana kode 0 merupakan kode korban pertama dari psikopat ini. Psikopat memang telah membunuh Wo Junyong dan menggunakan nama Junyong untuk menjadikan nama tersebut sebagai nama identitas pembunuh. Kemudian Wojiman pun menemukan ponsel dengan kode 0 dan benar. Ketika ia membukanya, itu adalah ponsel milik putranya di mana wallpaper ponsel tersebut adalah wajah putranya yang tengah sekarat. 미안해요. Wojiman yang makin emosi tengah bersiap menghabisi psikopat tersebut, namun ia tidak mampu. Nami yang telah tertolong kini tengah melihat ayahnya yang sekarat berada di sebelahnya. Ia pun mulai mengumpulkan sisa-sisa energinya dan mengambil pistol milik rekan Wojiman. Nami yang emosi pun tiba-tiba menembakkan pistol ke arah psikopat tersebut dan psikopat itu pun sekarat. Sayup-sayup Nami mendengar suara ayahnya yang memanggil dirinya. Sang ayah pun selamat. Singkat cerita, Nami pun dievakuasi dan psikopat tersebut belum tewas dan kini ditahan pihak kepolisian. Kehidupan Nami pun kembali seperti dulu, namun nama Nami santer jadi bahan topik utama setelah kejadian buruk yang menimpanya. Dan banyak orang yang memberikan dukungan untuk Nami. Nami pun kini bekerja di kafe milik ayahnya dan film pun selesai.
Film psikopat yang dibintangi aktor Im Siwan dan aktris manis Chun Woo Hee cukup menyuguhkan kengerian dari awal hingga film ini selesai, di mana latar permasalahan ini berhubungan dengan kehidupan manusia saat ini yang selalu menggunakan ponsel mereka setiap saat. Film Unlock merupakan sebuah sajian film thriller yang cukup seru di tahun 2023 ini. Tentu saja ada pesan yang bisa kita ambil dari film ini untuk tetap berhati-hati dengan orang yang baru dikenal dan pentingnya sebuah keamanan ponsel. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini dan juga telah mendukung BeStory dengan subscribe channel ini. Mimin pamit undur diri dan bye!